Loh benar saudara, beban mertua itu lebih berat daripada bebannya Tuhan Yesus. Beban hidup ini jauh lebih berat daripada bebannya Tuhan Yesus. Maka itu kalimat terakhir ayat 29. Kalau kamu belajar kepadaku dengan dua hal, maka jiwamu akan dapat ketenangan. Kembalikan amplified-nya tadi, apa terjemahnya itu? Matius 11-nya ayat 29. Oh ini dia. And you will find rest. Ya. For your souls. Apa lawan katanya? Kalau kita nggak dapat menemukan rasa tenang, istirahat, nyaman dalam hidup, apa lawan katanya? Stres. Saudara, ayat ini saya sering pakai untuk teman-teman hamba Tuhan. Dengarkan ya. Kalau ada orang mengatakan dia hamba Tuhan dan melayani Tuhan tapi stres, pasti yang dipikul beban mertua, bukan beban Tuhan. Karena kalau bebannya Tuhan Yesus itu enak sekali. Katakan amin. Lihat ayat 30-nya. Coba ayat 30-nya. Dia menyatakan ini. Ayat 30. Matius 11-nya. Ya, for my yoke is wholesome. Ya, useful, good, not harsh. Not hard, ya. Not sharp or pressing, but comfortable. Gracious and pleasant. Why? Hebat sekali. Ini bebannya. And my burden is light and easy to be borne. Maka itu tidak boleh. Kalau ada hamba Tuhan stres, dia yang salah pasti, bukan Tuhan. Enak kok dengan Tuhan, padahal kita sama-sama mikul. Nah, ini yang gak pernah dilihat oleh dunia. Karena gereja salah mikul pikulan. Gereja salah mikul bebannya. Kalau tiap hari dari bangun pagi sampai kita kembali tidur malam, hidup itu ringan, sukacita, karena ada Yesus, ada janjinya. Saudara, orang lihat kita juga senang. Bayangkan kalau tiap hari muka asam terus, sehingga juga enak. Aduh, nggak usah lihat dia lah. Lebih lihat kucing sakit itu lebih enak daripada lihat orang ini. Bayangkan kalau dunia bisa melihat kita mewakili Yesus seperti itu. Wah, orang tiap hari akan tanya, kamu itu kok bisa begitu? Kenapa? Apa rahasianya? Resepnya apa? Kenapa? Orang akan tanya, saudara. Serius saudara, ini penting sekali dalam hidup kita untuk bisa buat seperti itu. Karena dunia memerlukan fakta, betul? Dunia nggak cuma lihat cerita atau khotbah, tidak. Dunia lihat fakta itu. Jadi kesimpulannya, jadi Kristen itu enak atau ringan atau berat atau susah? Asik, betul. Enak, jadi Kristen itu menyenangkan. Amin. Maka tiap hari kalau kita hidup seperti itu, Yesus nyata dalam diri kita. Waduh, dunia akan betul-betul tertarik pada Tuhan Yesus. Ada masalah? Ada. Nggak usah takut masalah. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Ingat season tadi sebelumnya kita sudah tahu masalah biasa. Itu lagi nggak ada bedanya. Yesus tetap Yesus yang nggak pernah berubah itu. Kalau itu yang kita tonjolkan kepada dunia, saudara, pasti dunia akan percaya Yesus. Nggak sulit sama sekali dalam hidup ini. Bagian yang terakhir, supaya kita bisa melihat ini. Saya senang membahas kitab Filemon. Ya, bagian terakhir kitab Filemon. Nah, ini yang dibutuhkan oleh dunia, sebuah fakta daripada kasih itu sendiri. Nah, dalam kitab ini kita menemukan bukti kasih yang sangat luar biasa. Kalau saudara baca Kisah Rasul 1 ayat 1, nama Filemon disebut di situ. Jadi Filemon ini orang kaya, dia nobel istilahnya, orang sangat disegani, dihormati. Nah, setelah dia jumpa Tuhan Yesus, dia itu jadi sahabat Injil. Paulus, Petrus, ya banyak penginjil-penginjil itu yang disupport. Karena dia orang kaya, ya dengan keuangan, dengan macam-macam. Bayangkan sampai Lukas itu tulis. Jadi kisah para rasul itu tulisan Lukas untuk Filemon. Bayangkan Lukas sampai nulis rinci tentang hidup 12 murid Yesus itu. Ngapain kalau enggak orang ini orang penting? Jadi ketika Lukas memberitahukan kepada Filemon tentang pelayanan para rasul itu, Filemon itu penting. Maka itu dia makin banyak memberi kepada pekerjaan Tuhan. Nah, setelah Paulus jadi rasul, Filemon jadi dekat juga kepada Paulus.
Nah, waktu Paulus di penjara, tiba-tiba ada kisah yang menarik. Hari itu ada salah satu anak yang di penjara, waktunya bebas, namanya Onesimus. Ternyata dia nggak mau keluar dari penjara, dia mau tetap tinggal. Kan aneh bukan? Ternyata anak ini, Onesimus ini nggak punya kasih bapa dari kecil. Nah, ketika dia di penjara, dia ketemu Paulus. Nah, Paulus jadi bapaknya. Nah, setelah itu baru Paulus tahu kalau Onesimus ini mantan karyawannya Filemon. Nah, Alkitab tidak menyebutkan dia buat salah apa sehingga Filemon memasukkan anak ini ke penjara. Nah, di penjara itu dia ketemu Tuhan lewat Paulus. Nah, ketika hari bebas dia nggak mau pulang, maka Paulus tulis surat pada Filemon untuk terima anak ini. Ngerti maksudnya? Nah, itu surat Filemon itu. Saudara, kenapa juga banyak pendeta nggak bisa khotbah kitab Filemon? Saya berani berkata, kalau pendeta itu tidak pernah punya pelayanan di penjara, dia nggak bisa ngerti kitab Filemon. Pelayanan di penjara nggak cuma khotbah di penjara, beda. Ada banyak pendeta khotbah di penjara, tapi bukan pelayanan di penjara. Kalau saya nggak cuma khotbah di penjara, tapi saya pelayanan. Sudah berapa orang saya tebus di penjara? Saya nggak tahu di sini, tapi di Indonesia, di Amerika saya juga punya pelayanan di penjara. Kalau saya ke sana, pasti ada 2 penjara saya kunjungi, ada orang dilayani. Kalau di Sydney, ke Villawood, itu penjara imigrasi. Senang sekali untuk ke situ, melihat mereka. Nah, saudara, ketika hari itu bebas, saya baca mulai ayat yang ke-8 ya, kitab Filemon ini. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Nah, ini Paulus menyatakan begitu dekatnya hubungan dia dengan Filemon. Pokoknya kalau Paulus minta apa-apa, Filemon pasti nuruti. Ya, ayat 9. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai apanya? Ini jelas sekali. Mengenai apanya? Mengenai siapa? Anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Jadi Onesimus gak mau pulang, gak mau keluar karena dia ketemu papa di penjara. Hidupnya jadi berubah. Dahulu, nah dari ayat ini kita melihat meraba-raba pasti ada kriminal yang dibuatnya. Dahulu memang dia, anak ini tidak berguna bagimu. Tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Saudara, sejahat apa seorang manusia, serusak apa hidup seorang manusia, begitu jumpa Yesus, orang itu jadi orang berguna. Katakan amin, jadi orang berguna. Amos tadi pagi sudah ngomong soal itu. Ayo, bagaimana kita bisa membuat orang lain hidupnya jadi berarti. Yang negatif jadi positif, yang gak berguna jadi berguna. Ayo kita buat itu. Dan Paulus buat itu. Padahal dia sendiri pun di penjara. Ingat seperti Yusuf tadi. Di penjara pun Yusuf dan Paulus tetap bisa jadi berkat buat orang-orang lain. Apalagi kita yang gak di penjara, kita orang bebas, harusnya kita lebih bisa jadi berkat. Amin. Ayat 12. Dia kusuruh kembali kepadamu. Nah, saya ingin lihat ayat 12-nya dalam bahasa itunya. Oh, my very heart. Ya. Dia kusuruh kembali kepadamu, yaitu dia siapa? Buah hatiku. Bayangkan seorang narapidana, pembuat kejahatan berubah jadi buah hatiku, anak kesayangan. Ayat 13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ingat tadi di ayat 9 berkata aku sudah tua, di penjara sudah tua. Jadi Onesimus jadi berkat betul buat Paulus. Orang tua di penjara, mungkin malam itu dia sakit atau perlu apa, Onesimus yang dipanggil. Ayat 14. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin Roh Kudus engkau jamah kami yang mendengar firman supaya kami berubah dalam nama Yesus. Ayat 15 ini sangat hebat, saudara. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk berapa lama? Selama-lamanya. Hebat sekali. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara lihat,
Lo benar saudara, beban mertua itu lebih berat daripada bebannya Tuhan Yesus. Beban